malam ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan masuk ke sesi enrichment English lecture kedua ya, untuk mata kuliah periode ini. Ya, kali ini kita mengundang bicara dari Pertamina University, namanya Pak Adi Irawan. Ini nama artis lah ya, artis tahun 70-an ya. Nah, Pak Adi Irawan ini kebetulan teman saya juga waktu S1 di ITB. Pak Adi Irawan penelitiannya di bidang wireless communication Pak ya. Dulu kita juga waktu di pernah juga Bapak bikin apa? WiMAX ya, sistem WiMAX, lalu penelitian di Jepangnya tentang wireless communication 4G gitu ya. Ya. Jadi mungkin waktu di kelas pernah yang ngambil MCC sama saya. Ya, saya pernah ngasih intro tentang perkembangan teknologi 4G, 5G. Nah, Pak Adi ini bidangnya lebih ini lagi harusnya. Oke, hari ini topiknya mengenai wireless communication with machine learning. Nah, wireless communication-nya udah pusing ya, apalagi tambah machine learning ya. Mudah-mudahan bisa bertahan hidup ya. Oke, langsung kita mulai aja. Nanti ada perkenalan lebih lengkapnya dari Pak Adi Irawan. Silakan Pak Adi. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Niko. Saya sangat senang sekali berada di sini, bisa berbagi apa yang saya ketahui untuk teman-teman sekalian di sini. Tidak bermaksud menggurui juga sebenarnya. Mungkin di antara teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian ada yang lebih mengerti tentang topik ini. Sebenarnya saya lebih di wireless communication-nya. Kemudian kalau saya coba untuk lebih mendalami wireless communication mungkin agak boring di teman-temannya. Karena kalau saya tanya dari Pak Niko, mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian backgroundnya tidak di komunikasi. Atau ada yang dari wireless communication? Atau telekomunikasi? Makanya saya coba untuk bagaimana hubungannya dengan machine learning itu sendiri. Karena saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian sudah ambil kuliah tentang machine learning dan apa itu machine learning itu sendiri. Tapi yang jelas itu bukan bidang saya, tapi saya tahu sedikit sehingga saya tidak akan lebih dalam tentang machine learningnya. Tapi bagaimana hubungannya nanti di dunia telekomunikasi. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kita kenalan. Ya, nama saya Adi Irawan, yang bisa dipanggil Ade. Saya S1-nya angkatan 2003 ya, angkatan sama Pak Niko di Teknik Elektro ITB. Kemudian sempat bekerja hampir 2 tahun ya di Bandung juga, di perusahaan namanya First Time Silicon Technology. Ada yang tahu? Ini pada masa itu disebut perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia IC Design House. Jadi kita mendesain IC, integrated circuit. Waktu itu ditujukan untuk teknologi WiMAX. Teknologi WiMAX masih bisa dibilang waktu itu masih teknologi 3.5G atau 3G, hampir ke 4G. Ya, kemudian setelah bekerja, jadi kerjaan saya itu hampir berhubungan dengan bidang saya. Di teknik elektroniknya saya mengambil jurusan telekomunikasi. Di kuliah saya lebih banyak mendapatkan teori ini itu tentang komunikasi, dan waktu itu masih belum tahu hubungannya kira-kira aplikasinya seperti apa sih. Baru kemudian pada saat saya masuk kerja, baru saya tahu aplikasinya. Jadi kita kerjasama juga dengan subjek lain yang dari teknik elektronika, bagaimana mengimplementasikan teknologi di wireless komunikasi, terutama di bidang di basebandnya, menjadi satu chip. Dan chip itu yang biasa ada di misalkan di handphone Bapak Ibu sekalian atau di modem, bisa dipakai di sana. Itu gunanya untuk memproses sinyal sehingga bisa mendapatkan kecepatan yang kita inginkan. Nah, waktu saya kerja, saya berpikir teknologi apa aja sih di bidang komunikasi ini yang bisa kita kembangkan lagi di Indonesia. Maka pada saat itu saya coba untuk
mencari ilmu lagi di luar. Saya ambil S2, S3, tapi tetap berhubungan dengan bos saya di Bandung. Jadi tetap tukar informasi. Tapi sayangnya karena masalah bisnis, jadi usaha kita itu gagal time to marketnya tidak pas, sehingga perusahaan ini sekarang beralih ke bidang lain. Sehingga saya nyangkut di Jepang, tidak pulang. S2, S3 di Jepang, di JAIS. Di sini saya ketemu dibimbing oleh, kalau teman-teman pernah dengar, Pak Khairul Anwar, Bapak 4G katanya. Ya, sebenarnya beliau memang saya akui sangat jenius, dan beliau memiliki paten di mana teknologinya itu mirip seperti yang digunakan di teknologi 4G. Jadi memang beliau ada kredit untuk itu, cuman aplikasinya di teknik beliau itu untuk di istilahnya satelit, aplikasinya di satelit, bukan digunakan di mobile phone kita. Kemudian lulus dari Jepang, saya coba cari kerja. Ya, sebenarnya saya sendiri tidak berharap dapat di Jakarta ya, tapi ternyata harus ke Jakarta. Saya masuk ke Universitas Pertamina, dan bidangnya itu di sana tidak ada komunikasi, tapi saya masuknya di computer science. Jadi sejak pertama saya masuk, saya coba mencari apa hubungannya di computer science ini yang bisa saya gunakan, yaitu berhubungan dengan bidang saya di wireless communication. Sehingga saya dapatkan machine learning ini adalah masa depan teknologi ini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau teman-teman lihat semasa kuliah saya tidak tepat waktu semua ya. S1 4 tahun, S2 harusnya 2 tahun, malah 3 tahun. Saya sebenarnya 2 tahun lebih berapa bulan. Tapi saya coba untuk mendapatkan sesuatu ya, walaupun tidak harus tepat waktu, tapi saya ada achievement yang bisa saya dapatkan. Pertama, pada saat S1 itu bisa mendapatkan award di LSI Design Contest. Ini juga desain chip ya, itu di Okinawa, Jepang. Kemudian S2 saya bisa mendapatkan Outstanding Student Award. Jadi walaupun tidak lulus tepat waktu, saya bisa achieve ada 2 jurnal publish dan 3 conference paper untuk saat S2. Saat S3 performance saya agak menurun, tapi saya bisa dapatkan 1 award di paper ini, conference paper dari ETS Jepang. Ya, enggak ya. Jadi walaupun tidak lulus tepat waktu, tapi saya punya sesuatu achievement yang bisa saya temukan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian juga bisa, maksudnya jangan sampai down walaupun harus bertahun-tahun mungkin lama di sini, tapi ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Ada satu achievement walaupun tidak lulus tepat waktu. Ya, baik. Langsung kita masuk ke ini ya. Sebelumnya ini intermezzo dulu. Bahwa dari Cisco ini satu perusahaan network yang terkenal. Cisco memprediksi bahwa pada 2020, ya sebentar lagi, 20 tahun lagi, itu kira-kira ada 50 miliar device terkoneksi dalam jaringan. Jadi kemudian sebenarnya ini prediksi di tahun 2011 ya. Setelah beberapa tahun kemudian ini dikoreksi, kira-kira ada 30 miliar ya. Tapi itu juga banyak ya. 30 miliar ada koneksi di jaringan. Koneksinya apa aja? Itu ternyata tidak hanya koneksi antar manusia, maksudnya antar kita ya, koneksi via phone atau via PC atau laptop, tapi juga ada koneksi antar device. Di koneksi manusia dengan device, ada juga koneksi device dengan device. Bahkan koneksi antar device ini akan semakin banyak di masa yang akan datang. Bahkan akan melebihi koneksi
antar manusia dan bahkan melebihi populasi dari manusia itu sendiri. Lebih banyak koneksi device melebihi populasi manusia itu sendiri. Ini prediksi dari Cisco. Kemudian bicara tentang koneksi itu, Ericsson dengan membagi perkembangan teknologi di network itu dalam tiga gelombang ya. Yang pertama itu adalah jaringan antar consumer electronics. Ini sudah lewat sebenarnya. Kemudian ada network dalam industri. Ini sebenarnya kalau di Indonesia mungkin masih ya, masih dalam gelombang kedua. Tapi di luar sana juga sudah masuk ke gelombang ketiga, yaitu jaringan semuanya. Semua terkoneksi, device dengan device, device dengan manusia, manusia dengan manusia. Semuanya belum, semua data itu, semua paket data komunikasi antar device atau device manusia itu semua belum dalam satu jaringan. Nah, apa sih peran dari komunikasi dengan banyaknya koneksi antar device itu? Jadi sekarang sudah masuk teknologi 5G, di mana 5G ini dipercaya bisa mengakomodir semua jenis komunikasi antar device tadi. Jadi terkoneksi antar device, device dengan manusia, manusia dengan manusia itu sendiri. Ini diharapkan bisa disupport dengan teknologi 5G wireless access. Nah, bagaimana apa sih 5G itu? Kemudian nanti kita akan bicara apa sih setelah 5G dan bagaimana hubungannya dengan machine learning. Kira-kira ini outline yang akan saya bicarakan berikutnya. Pertama kita masuk ke evolusi komunikasi wireless. Mungkin Pak Niko juga sudah pernah terangkan ini ya, misalnya. Jadi ada apa sih itu 1G, 2G, 3G, 4G dan GG lainnya. Kalau kita lihat sejarahnya, pertama itu memang tujuan dari device ini adalah untuk komunikasi antar manusia. Jadi teknologi 1G ini bisa Bapak Ibu lihat dulu kalau telepon itu sangat besar sekali ini dan berat ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan ini. Ini kalau nggak salah tahun berapa, 70-an, saya belum lahir. Nah, kemudian masuk ke 2G, Nokia 1000 umat ini ya. Banyak yang memiliki ini. Ini teknologinya waktu itu masih 2G. Tapi ada juga kemudian kalau Bapak Ibu pernah dengar GPRS, sudah mulai masuk data. Itu teknologinya sudah masuk ke 2.5G data. Walaupun ukurannya masih kecil ya, skalanya mungkin masih berapa kilobyte ya, kilobyte. Kemudian masuk 3G. 3G ini kalau Bapak pernah dengar SDPA, koneksi SDPA, itu juga masuknya ke sudah masuk 3G. Kalau GSM itu masih 2G. GSM itu sudah bisa telepon dan kirim SMS, sudah cukup. Dan zaman dulu juga ada fleksi itu apa itu ya? CDMA, iya CDMA. Dan itu juga dulu CDMA juga hanya dipakai untuk telepon dan SMS, itu masih 2G. Kalau di Jepang sudah ada, kalau di Jepang namanya WCDMA, WCDMA, W-nya itu wide. Itu sudah masuk 3G karena data sudah masuk ke sana. Jadi tidak hanya digunakan untuk telepon dan SMS. Kita masih CDMA, di Jepang sudah dari CDMA. Kemudian 4G ini sudah teknologi yang menggunakan LTE. Sekarang kita pakai ini masuk ke 4G. Kemudian 5G apa? Ini kita masih belum tahu ya produknya seperti apa. Jadi teknologi 5G ini kemudian tidak hanya digunakan untuk hanya di smartphone,
Bisa jadi smartphone itu hanya mentok di 4G, karena itu sudah cukup. 5G ini dia diharapkan bisa mensupport heterogeneous network. Istilahnya dia juga bisa mensupport teknologi sebelumnya. Jadi di 5G akan campur semua teknologi, ada 3G, 4G masuk di sana. Mungkin di beberapa negara masih mensupport 2G. Kalau di Jepang sendiri itu 2G mau dihilangkan, jadi mulai 3G dan seterusnya. Dan itu 5G juga bisa menampung semua teknologi itu, termasuk nanti IoT juga di sana, kemudian komunikasi device juga di sana. Jadi 5G ini bisa dibilang sangat universal. Jadi kita tidak bicara tentang smartphone itu saja. Nah, kira-kira sejarahnya seperti ini. Jadi 1G, 2G, 3G dan seterusnya itu bicara tentang kecepatan transfer data. Semakin cepat transfer teknologinya, G yang lebih besar. Kalau 1G itu 2 Kbps, kemudian naik 14,4 sampai 64 Kbps, ini 2G. Kemudian naik lagi sampai 384, kemudian 2 Mbps. Sampai sekarang apa benar di lapangan sekitar 100 Mbps di handphone kita? Ya, sampai ini secara teori seperti itu ya. Secara teori 4G ini harusnya lebih cepat dari teknologi HDPA. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menikmati teknologi HDPA, kemudian kerasa bedanya kalau menggunakan LTE. Misalnya di handphonenya kadang ada dapat sinyal 3G ya. Rasa bedanya kecepatan dengan LTE, benar ya? Jadi semakin besar G-nya itu menunjukkan semakin cepat ya transfer data. Dan di dunia itu ada beberapa konsorsium sebenarnya, mereka mencoba untuk menetapkan standar-standar komunikasi ini. Jadi sebenarnya ini bicara bisnis. Jadi konsorsium itu mencoba memasukkan teknologi yang mereka punya. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa jual produk mereka. Jadi mereka coba membuat standarnya. Ada beberapa standar ya di dunia, ada IEEE, ada European Standard, ada standar di Amerika Utara. Nah, kebanyakan teknologi yang di Indonesia dan majority di seluruh dunia itu mengajinya menggunakan standar yang European Standard ini ya. Kita pernah menikmati GSM, benar kan? Kemudian berevolusi jadi GPRS. Kemudian kita juga pernah dapatkan HSDPA dan sekarang LTE. Jadi sebagian besar yang kita gunakan itu adalah menggunakan standarnya Eropa. Nah, 5G ini masih belum tahu. Jadi ada beberapa konsep yang mencoba untuk sebenarnya nanti standar akhirnya ditentukan itu ada organisasi yang namanya ITU. Pernah dengar ITU? International Telecommunication Union misalnya. Ya, ITU itu yang akan mendefinisikan apa itu 5G. Seperti 4G juga didefinisikan oleh ITU bahwa 4G itu nanti masuk ada dua jenis, ada WiMAX-nya, ada LTE-nya. Nah, WiMAX itu masuk nanti standar IEEE 4802/16D, ini udah 4G ya. Dia udah mobile. Waktu saya kerja dulu kita masih standarnya yang ini 802/11, masih yang B ya, masih yang G 4M misalnya. Jadi kita ya kalau bersaing juga sebenarnya dengan LTE sudah sangat gencar waktu itu masuk ke Indonesia juga. Jadi ya kita stop proyek WiMAX di Indonesia sayang sekali. Nah, 5G seperti yang saya bilang, di dunia ini ada beberapa perusahaan yang mencoba membuat konsorsium. Mereka mencoba membuat standar apa itu 5G. Sampai sekarang pun masih belum fix ya, sehingga mungkin sampai produknya jadi kemudian dipasarkan kemudian banyak orang pakai, mungkin saat itulah baru beberapa perusahaan yang lain akan mengakui bahwa 5G itu yang itu. Sampai sekarang mereka coba di perusahaan-perusahaan luar itu ada juga penelitian-penelitian di perusahaannya.
Mereka coba membuat terobosan-terobosan baru sedemikian rupa sehingga kecepatan komunikasi data itu lebih cepat dari yang ada sekarang. Di physical layernya, nanti di bagian RF-nya, kemudian di networknya juga. Mereka coba membuat riset di sananya. Dari sana mereka akan, kalau mereka sudah melakukan sesuatu dan itu belum ada di dunia, mereka baru satu-satunya, kemudian mereka bisa implementasi, bisa demo, baru mereka akan sangat percaya diri bahwa standar 5G itu harus seperti ini. Dan ini lebih cepat dari 4G. Seperti itu. Dan dipercaya bahwa 5G ini produknya akan mulai banyak di tahun 2020. Ya tunggu aja ya yang ingin merasakan 5G. Mungkin juga di smartphone-nya mungkin akan ada chip khusus untuk 5G. Nah, ada berapa target dari konsorsium 5G PPP ini? Ini konsorsium yang mirip dengan 3GPP, di mana 3GPP itu menghasilkan standar GSM, GPRS, LTE itu. Kemudian mereka ada buat lagi namanya 5G PPP dengan target seperti ini. Jadi kapasitinya 1000 kali lebih besar dari yang ada sekarang. Tapi yang jelas ini kapasiti tidak hanya mensupport komunikasi antar manusia ya. Ini juga mensupport komunikasi antar barang, antar device, IoT juga masuk. Kemudian targetnya juga saving energy hingga 90%. Kemudian ya itu banyak macam di sana. Ini yang jelas kalau saya rangkum kira-kira requirement untuk 4G ini seperti ini. Pertama, dia high capacity, artinya data rate-nya sangat besar dan coverage-nya juga lebih luas. Kemudian low device energy consumption, karena kedepannya juga katanya business energy juga menggiurkan dan sangat sensitif ya, jadi diharapkan device juga sedapat mungkin itu low energy. Kemudian low latency ya. Jadi kalau misalkan kita mengirim data ke ujung dunia yang lain, kira-kira dalam waktu berapa saat sudah sampai, istilah seperti itu. Tidak ada lag-nya. Kemudian reliable, tidak banyak error-nya. Kemudian support very dense communication links. Nah, kenapa very dense? Artinya jadi komunikasi antar device atau antar manusia itu semakin lama kan jaraknya semakin dekat, device-nya semakin dekat, kita dengan device semakin dekat. Kemudian juga nanti ada mungkin data kecil dan coverage-nya kecil ya, area mungkin seruangan ini mungkin lebih kecil lagi, tapi dibuat banyak. Nah, itu komunikasinya sangat dense, tapi posisi sisi negatifnya, kalau komunikasi semakin dekat itu akan ada interference dengan yang lain, device yang lain. Kemudian yang terakhir ini secure, juga sangat diperhatikan dalam komunikasi untuk tiap generasi G-nya, security. Nah, berapa keunggulan 5G? Pertama, karena dengan data rate yang besar tadi, dia bisa mendukung setiap aplikasi yang bandwidth hungry istilahnya, data yang sangat besar, terutama data-data multimedia kayak video, audio juga, terutama video, termasuk untuk aplikasi di augmented reality dan virtual reality. Ini juga butuh bandwidth yang besar untuk mendapatkan hasil yang tidak lagging, yang sangat smooth namanya. Di augmented reality atau virtual reality ini butuh support data rate yang sangat besar. Nah, diharapkan 5G juga bisa mensupport ini. Kemudian, nah itu untuk aplikasinya. Kemudian untuk speednya, kalau kita bandingkan
Misalkan 4G itu 100 Mbps, 5G bisa 1 GB per second. Tapi ini saya teorinya maksimal segini aja, atau yang mengakses hanya satu orang, ada satu waktu tertentu, jadi bisa 1 Gbps. Jadi kalau kalian misalkan mendownload film yang 1,2 giga misalkan, hanya butuh 1 second, 1,2 second. Cepat sekali. Itu pada saat tidak ada orang lain juga yang menggunakan teknologi itu. Bisa jadi kalau misalkan banyak mengakses, ya bisa turun lah mungkin 500 Mbps, tapi lumayan juga ya, bisa di 500. Kemudian lightning fast response, throughput yang besar. Kemudian lagi yang kecil, juga sudah disebutkan tadi ya, recurrent ke 5G. Nah, ini perbandingan saat video streaming ya. Kalau 4G itu butuh waktu jeda 15 sampai 25 menit detik. Kalau 5G jedanya hanya 1 menit detik, yang tidak terasa. Tidak terasa ada jedanya 1 milisecond. Nah, berikutnya adalah beberapa aplikasi jika 5G itu established ya. Pertama bisa digunakan untuk distance learning, massive online open course, tapi ini real time. Jadi bukan data yang sudah disimpan di server kemudian orang bisa akses kapanpun. Ini distance learning yang real time langsung. Sehingga ini juga bisa menjangkau beberapa daerah-daerah pelosok, terutama di Indonesia. Ini sangat penting, sangat berguna teknologi ini di Indonesia. Ini gambarnya saya ambil dari kampus saya di Jepang. Mereka juga ada program distance learning dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Jadi banyak mereka ke Vietnam, Thailand, mereka memberikan kuliah secara langsung di time streaming. Mereka menggunakan satelit sebenarnya pada saat itu dan cepat. Kemudian aplikasi yang lain, smart city, smart village dengan IoT. Kalian pasti Bapak Ibu sudah pernah dengar ya IoT, Internet of Things. Pasti Internet of Things. Ada yang tahu? Terhubungnya satu device dengan device yang lain dalam jaringan ya, dalam internet. Nanti komunikasinya itu komunikasi pakai IP ya, sebenarnya pakai IP. Ya. Nah, aplikasinya bisa ke agriculture, kemudian untuk monitoring kota ya, jalanan dan macam-macam. Nah ini kan kalau misalnya kita pasang beberapa sensor ya, beberapa sensor yang multimedia video, itu kan video kemudian real time dan banyak, artinya kan butuh, supaya tidak lagi kan butuh support network yang reliable. Dan inilah diharapkan 5G bisa support ini. Kemudian aplikasi lainnya ini, perangkat kesehatan masa depan. Nah, ini membutuhkan reliability network yang sangat besar dan juga jangan sampai ada lagging. Bayangkan kalau ada dokter kemudian ingin membedah, ini sebenarnya dari video ya, dokter ini melakukan pembedahan secara remote. Jadi dokternya ada di mana, misalnya rumah sakit, kemudian di sana ada yang bantu juga ya di sini ya. Nah ada device yang digerakkan dokter itu dari rumah sakit. Bayangkan kalau misalnya ada lagging, kemudian salah sedikit bisa ya ancamannya bisa juga kematian ya untuk si pasien. Nah, mungkin untuk teknologi sekarang Indonesia belum cocok untuk ini. Jadi diharapkan kedepannya ini bisa jalan smoothly ya, bisa remotely operasi ya secara remote. Jadi tidak perlu orang yang jauh di sana harus misalnya datang ke Jakarta, tapi cukup di sana. Mungkin ada yang support dengan device tertentu aja di sana. Dan dokter yang ahli di Jakarta bisa lakukan secara remote di sini. Itu beberapa aplikasi 5G. Nah, yang lainnya juga penanggulangan bencana. Jadi saya ingin share sedikit. Ini adalah riset saya waktu di Jepang.
Jadi kita definisikan ya research ini fundingnya dari EU, European Union, dengan skema FP7, namanya FP7 dengan nama Project Rescue. Jadi di sini kita memang sih lebih banyak teorinya sebenarnya, tapi aplikasinya kita sudah sampai demo alatnya. Jadi ini semua kita bangun dari fundamental teorinya. Bagi Bapak Ibu yang alergi dengan teori jangan sampai, karena sebenarnya waktu saya kerja juga itu kita ngambilnya dari beberapa paper-paper teori-teori bagaimana sih cara aplikasi dari misalkan modulator atau channel encoder di basebandnya chip di smartphone Bapak Ibu sekalian. Itu kalau tidak kita baca-baca dari paper susah juga caranya. Nah, termasuk research atau penelitian di Jepang dan Eropa, itu mengapa mereka masih bisa bertahan ya research yang fundamental teori. Mungkin beda dengan di Indonesia yang lebih banyak di sekolah itu aplikasi ya. Tapi ini fundamental teori, di mana kita coba memodelkan komunikasi antar device, di mana di dalam network itu tidak semua link reliable. Jadi ada link yang reliable, artinya setiap kirim data itu peluang suksesnya pakai datanya nggak ada error itu sangat besar. Tapi ada juga yang tidak reliable, misalkan di tempat bencana ini ada BTS yang rusak, kemudian kita coba membangun komunikasi mesh ya, mesh network. Jadi mesh network itu komunikasi ada beberapa hub device tanpa melalui BTS. Misalnya BTS-nya ini ada BTS yang hancur, tapi device-device itu masih bisa saling komunikasi, bisa memberikan informasi, oh ada bencana di sini ada korban, seperti itu. Jadi tidak mengandalkan BTS lagi. Tapi yang jelas di sini karena bencana linknya sangat jelek ya. Nah, bagaimana caranya supaya informasi itu masih tetap bisa diterima oleh desa? Ini kita bangun dari fundamental teorinya dulu, bagaimana model matematika dalam jaringan mesh ini, tapi linknya non reliable. Kemudian bagaimana misalkan kalau teknologi yang existing, sebenarnya kalau misalkan ada paket data yang rusak itu tidak di forward lagi ke device yang lainnya. Tapi di sini kita melakukan satu breakthrough, artinya paket data yang rusak tetap kita forward kasih ke device berikutnya. Karena apa? Karena misalkan device ini ingin mengetahui informasi dari B, misalkan dia ingin mengetahui dari B, dia bisa dapatkan dari jalur A atau dari jalur C. Nah, walaupun A dan C juga not reliable, tapi di sininya C ke D-nya sangat reliable. Sini garis yang solid ini artinya link yang reliable, yang putus-putus ini not reliable. Nah, dia bisa mengcombine info dari C dan A itu. Dia ada satu teknik iterasi, di sini menggunakan proses turbo decoding. Di sana kita coba mencari pattern atau hubungan data antara dua paket data dari link yang berbeda, dari jalur yang berbeda, tapi sebenarnya dari source yang sama, sumber yang sama. Jadi walaupun tidak reliable, kita bisa dapatkan patternnya sehingga kita bisa decode informasinya. Ini sebenarnya juga satu keyword ya untuk di machine learning. Kalau kita bisa mempelajari paket data dari semua device yang ada satu network, mau dimanapun yang kita decode itu bisa secara teori. Dan bagaimana ini ya caranya masih belum tahu. Nah, ini paper saya yang dapat award itu, jadi kita coba jadi hanya seperti ini nih, hanya blok-blok, kemudian kita turunkan matematika seperti apa. Ini baru teorinya ya. Cuman karena kita kerjasama dengan Eropa, di Eropa sana di rekan-rekan di Oulu mereka implementasi menggunakan SDR, tahu nggak? Software Defined Radio,
kalau Bapak Ibu mau mengoprek bagaimana komunikasi antar device, coba saya sarankan coba oprek SDR, Software Defined Radio. Itu bisa itu banyak kan kalau di Google di internet. Dengan dongle yang murah cuma berapa ratus ribu, kalian juga bisa mendekode informasi dari satelit, informasi dari apa istilahnya kalau di bandara kan ada tower apa istilahnya? Iya, kontrol. Ya, air traffic control itu juga bisa kita decode informasinya. Dengan menggunakan dongle itu banyak tekniknya ada di internet. Saya juga pernah coba. Itu software defined radio. Jadi teman-teman di Aulu juga menggunakan software defined radio. Mereka pakainya bukan dongle yang murah, tapi yang jelas ada satu namanya USRT dari NI, National Instrument. Itu bisa dia bisa berperan seperti base station juga. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Pak Onowi Purbo, tahu? Pak Onowi Purbo juga coba mengeduket ya beberapa wilayah tentang open PTS. Nah, open PTS itu juga menggunakan SDR. Jadi kita bisa buat PTS sendiri dengan harga yang murah, relatif murah sebenarnya, ya ratusan juta, tapi relatif murah dibandingkan PTS yang dimiliki oleh operator. Tapi sayangnya ada regulasi yang membuat itu tidak bisa banyak lah. Kemudian ya ini juga paper saya yang baru 2018. Nah kira-kira terbayang nggak 5G itu akan seperti apa di 2020 nanti ya? Nah, pertanyaan berikutnya. Ini kan diprediksi 2020 sudah ada device-nya. Kemudian setelah itu apa ya? Karena 2020 kan sebentar lagi. Kalau bagi di dunia akademik itu sudah tidak menarik lagi sebenarnya 5G. Karena ya sebentar lagi mau launch ya produknya. Kita ingin sesuatu yang lebih lagi ya, yaitu beyond 5G. Ini artikel di tahun ini, bulan April, bulan yang lalu. Ya, artikel di IEEE Future Directions. Ada yang buat artikel bahwa 5G itu sudah tua, barang lama, ya, tidak menarik lagi. Maka mari kita lihat G berikutnya, 6G. Apa itu 6G? Kita 5G aja belum masuk ya Indonesia. Tapi ya inilah di akademik itu kita coba membuat berapa teori yang memungkinkan kecepatan data itu bisa lebih, sehingga kita ya lebih dari yang ada sekarang dan begitu seterusnya. Sehingga ada yang bilang bahwa sebenarnya kedepannya itu kecepatan transfer data itu sama dengan kecepatan cahaya. Saking cepatnya riset ingin targetnya seperti itu. Cepat sekali. Nah 6G ternyata ini sudah diinisiasi oleh Universitas Aulu. Mereka mendapat funding dari istilahnya diktinya Aulu, Sinan Akademi, untuk menginisiasi teknologi 6G ini. Jadi mereka mencoba membuat fundamental teori seperti apa sih 6G ini sehingga bisa memungkinkan ada. Nah mereka juga coba membuat visi ke depannya dengan adanya 6G. Maka dia akan bisa mensupport beberapa aplikasi seperti ini. Ya, coba kita lihat videonya.
Bagaimana kesan-kesannya setelah lihat video ini? Rasanya luar biasa, sebenarnya tidak mungkin ya. Ya itulah visi ya. Jadi mereka coba bermimpi ke depannya kira-kira bakal seperti itu ya. Dan kalau Bapak melihat banyak sekali bidang computer science sebenarnya berperan di sana. Banyak tentang AI-nya, machine learning-nya di sana. Sebenarnya kualitas komunikasinya di mana sih? Teknologi komunikasi itu sama seperti istilahnya kita membuat jalannya. Jadi semakin besar J-nya, artinya kita buat jalan semakin lebar, banyak yang bisa lewat di sana, semakin cepat. Kayak jalannya itu ya kita gelar jaringannya, sama seperti pemerintah kita membuat paling kan, supaya terhubung antar daerah, seluruh daerah di Indonesia. Itu sama seperti kita membangun jalan. Jadi jalan sudah ada, dibuat selebar mungkin, menggunakan optik. Kemudian bagaimana kita mengantar logistiknya lewat jalan itu. Nah itu di 6G-nya, 7G, 8G dan seterusnya. Kita buat seperti mobil cepat ya, di jalan cepat mungkin, untuk mensupport service-service yang mungkin ada di masa yang akan datang. Dan semua service itu akan lebih banyak dihandle oleh teknologi machine learning ini, artificial intelligence. Kata Andrew Ng mengatakan bahwa artificial intelligence adalah the new electricity. Ya. Di revolusi industri itu, waktu dulu sebelum ada listrik yang menggunakan mekanik mesin-mesin, kemudian listrik itu mengubah warna dari industri di dunia. Nah nanti kedepannya machine learning juga akan mengubah industri di dunia. Itu yang dipercaya oleh beberapa orang. Sehingga gunanya machine learning ini, artificial intelligence. Nah kira-kira di bagian mananya dari telekomunikasi yang menggunakan machine learning ini? Jadi sebelumnya kira-kira tadi di video itu ya, ada beberapa catatan saya. Pertama, mereka coba radionya mereka sebut 6G ya. Radio ini ya anggaplah seperti jalan itu tadi, jalan dan vehicle untuk antar logistiknya secepat mungkin, ultra fast edge, artinya dia untuk mengantar data ke titik-titik tertentu cepat, dan dia tidak perlu ngambil dari jarak jauh lagi. Jadi ada buffering di beberapa cluster di sana, sehingga mengambil data yang bisa cepat. Ini juga ada hubungan dengan teknik logistik. Jadi ada beberapa perusahaan logistik membuat gudang-gudang. Ini juga di telekomunikasi kita membuat ada edge tertentu yang dia meng-catch data-data yang sering diakses sehingga bisa cepat. Mungkin Bapak Ibu merasakan akses itu cepat sekali ya dibandingkan di akses video di link yang lain. Karena Google ada, dia menyimpan sejenis server ya di beberapa negara yang dia buffering data yang di sana, sehingga kita tidak perlu ngambil lagi dari server di Amerika. Mungkin ada server yang dekat sini diambil datanya, ini bisa cepat menarik data, sehingga bisa lancar gitu. Gitu. Nah kemudian IoT ini juga satu buzzword di depan. Kan banyak teknologi IoT. Nah ini juga akan disupport oleh 6G, bahkan di 5G juga mulai istilahnya jualan IoT juga 5G. Nah nanti analitiknya ini baru kita masuk AI-nya di sini. Data AI. Ada sana smart operation, ada insight dari data dan konteks gitu ya. Dari data-data yang didapatkan dari beberapa sensor, ingin kita dapatkan insight apa yang sedang terjadi saat itu. Ini pentingnya AI.
Kemudian beberapa aplikasi tadi ya dari video ada Augment Project Interface, itu juga cloud based. Kemudian enable. Kemudian service, beberapa service ya yang mungkin ke depan itu ada health analytics service, ada mobility as a service, ada smart city services. Ada beberapa service yang ini semua sebenarnya akan disupport oleh AI, dan AI itu juga butuh support dari teknologi 6G dan seterusnya juga. Karena itu tadi butuh jalannya dan butuh kendaraan yang super cepat untuk mengantarkan logistik itu tadi. Logistiknya berupa paket-paket data tadi. Nah, kita masuk ke peranan machine learning itu. Ini juga saya yakin Bapak Ibu sudah belajar tentang machine learning sama Pak Niko ya. Ya, ini kita review sedikit aja. Jadi machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Zaman dulu itu beberapa saintis mencoba untuk membuat komputer itu bisa berpikir seperti manusia. Bagaimana caranya? Kemudian mereka aplikasinya coba membuat ini game board checker ya, coba melawan komputer. Kemudian ada istilah machine learning, bagian dari artificial intelligence juga. Ini lebih ke kemampuan komputer untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi ini kalau dibayangkan code-nya itu lainnya tidak banyak berat gitu untuk satu task, satu spesifik kerjaan, tapi cukup mungkin sedikit, tapi dia bisa belajar kalau misalkan ada kasus yang lain. Jadi lebih sedikit programnya, karena yang akan belajar nanti mesinnya, yang kondisi yang baru dia akan belajar. Makanya ada istilah lagi deep learning, ini juga bagian dari machine learning. Dia prosesnya nanti mungkin teman-teman juga sudah belajar ya, ada ada input layer, ada hidden layernya yang banyak, kemudian ada outputnya yang hidden layer yang banyak, itu yang disebut deep learning. Nah, dengan kemampuan komputasi yang cepat zaman now ini memungkinkan ya untuk deep learning, dan aplikasinya ya banyak ya, mengenal suatu objek dalam gambar, misalkan dalam gambar itu apakah ada kucing atau ada binatang lainnya. Nah, dengan deep learning maka si jaringan itu dia mampu beradaptasi dengan data yang baru. Jadi dia di training, kemudian dikasih data lagi yang baru, dia bisa tahu itu apa. Nah, kalau kita lihat sebenarnya teknologi artificial intelligence ini dari tahun 50-an sudah ada. Tapi sekarang booming lagi. Karena apa? Karena apa? Teknologi apa? Iya, jadi kemampuan komputasi ini juga mensupport. Jadi balik lagi orang menggunakan, melihat lagi teknik-teknik artificial intelligence. Ini juga sebenarnya terjadi di dunia telekomunikasi. Jadi tahun 63 ada saintis namanya Gallagher, dia mempropose satu teknik decoding di basebandnya, satu sinyal processing di smartphone teman-teman, namanya LDPC. Tahun 63 dia coba buat teorinya. Dengan teorinya itu sebenarnya untuk kemampuan komputer saat itu tidak mungkin dilakukan. Ini dia hanya based on mathematics. Dan dia bisa membuktikan bahwa dengan tekniknya dia, maka si device kita itu bisa mendekode sampai mendekati limitnya. Nah, itu tahun 63, orang tidak melirik, hingga sampai kemampuan computing kita semakin canggih ya. Tahun 2001 ada yang meremake. Jadi dia coba lagi teknik Gallagher tahun 63 dengan kemampuan komputer tahun 2001. Ternyata berhasil membuktikan bahwa benar dengan tekniknya dia, si device kita itu bisa mendekode data hingga mencapai limitnya, yang disebut channel limit. Jadi sedikit ke channel limit sesuai teori. Ini sebenarnya sudah waktunya
mungkin kita harus melirik lagi teknik-teknik yang lama yang mungkin saat itu komputasinya tidak memungkinkan, tapi sebenarnya memungkinkan untuk zaman ini, termasuk di dunia kecerdasan buatan ini. Nah, machine learning ini saya tidak akan banyak di sini ya, karena saya yakin Oke sudah belajar tentang supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Di mana supervised ini kita berikan label dari data, kemudian kita training mesinnya, kemudian kita tes, ada prosesnya seperti ini. Kalau unsupervised kita tidak berikan label, tapi si mesin coba untuk mengklasifikasi atau mengkategorikan, mengumpulkan beberapa data yang mirip, dan seterusnya. Kalau reinforcement learning itu sama seperti kita melatih anjing atau melatih binatang. Misalkan dia makan ini, kita kasih punishment kalau salah, kalau benar kita kasih rewardnya apa. Jadi mesin akan belajar terus. Ini yang saya ketahui, sedikit yang saya tahu. Nah, machine learning ini juga mulai boomnya itu awal-awal tahun 2009-2010 ya. Ini Andrew Ng sama beberapa muridnya, dia mempropose di papernya ini. Ini pertama kalinya dia menggunakan GPU, Graphical Processing Unit ya, yang biasa dipakai diperlukan untuk PC-PC untuk main game misalnya. Laptop kan perlu ini ya, besar. Nah, si Andrew Ng ini berhasil menggunakan GPU untuk proses komputasi yang kompleks ya untuk machine learning. Nah, pada saat itu mulai booming. Ini roadmap dari GPU Nvidia. Jadi ada beberapa manufaktur GPU yang terkenal di dunia. Pertama ada Nvidia, ada AMD juga. Kalau kita lihat itu mulai tahun, kalau Nvidia dari 2008 sudah mulai dia menjual processing GPU ini. Itu dimanfaatkan oleh beberapa saintis untuk itu tadi pembelajaran di mesin. Sampai ke ya kita pun sekarang masih pakai ini. Ada aplikasinya ke deep learning. Nah, kalau di dunia telekomunikasi ini beberapa stakeholder industri dari telekomunikasi ya. Ada mobile network operator ini, dia akan sangat berkaitan nanti ke service providers, application developers, ada ISP, ada subscribers, dan ada equipment manufacturers. Nah, semua ini kalau kita berikan otaknya, berikan kecerdasan buatannya, itu bisa masuk ke service provider, ke aplikasinya juga, kemudian ke subscriber dan seterusnya. Nanti akan saya detailkan. Nah, ini adalah gambaran besar dari jaringan komunikasi. Jadi ada dua jenis network. Yang pertama disebut core network, yang kedua disebut radio network. Teman-teman bisa bayangkan ini seperti ini routernya core network ini. Dia akan memproses data dari beberapa radio network, beberapa jaringan radio. Dia akan routing ini data dari radio A harus dikirim ke jaringan radio B. Ini data dari jaringan radio C harus dikirim ke jaringan radio A dan seterusnya. Nah, di sini maka jaringan radio itu bisa macam-macam, ada yang 3G, ada 4G-nya, mungkin sama 4G. Mungkin ada juga network yang optik. Nah, semuanya akan diproses dalam core network ini. Nah, di mana machine learning-nya bisa di core network ini juga. Pelajari data dari beberapa radio. Nah, ini beberapa peranannya kira-kira. Ini saya ambil dari papernya, ini tahun 2017 Oktober. Jadi sangat baru sekali sebenarnya machine learning untuk telekomunikasi. Jadi machine learning tidak hanya untuk speech recognition atau untuk face recognition atau untuk apa lagi, business intelligence sekarang, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk telekomunikasi. Apa aja peranannya? Bisa dia memanfaatkan data untuk optimalisasi network. Misalkan si network dia bisa self-organizing. Jadi misalkan contohnya nanti di Lebaran ini kan
ada beberapa staff dari mobile operator yang dia harus berjaga tiap malam supaya jaringan tidak down. Nah sebenarnya itu kalau kita masukkan machine learning atau artificial intelligence di sana, bisa jadi si operatornya tidak perlu buat staffnya harus menjaga, atau mungkin staffnya bisa dikurangi beberapa orang saja yang harus menjaga. Karena dengan itu machine learning bisa self-organizing si networknya. Kalau misalkan dari sini dianalisis ternyata banyak yang harus mengakses, kemudian kita berikan power berapa gitu, dari sini kurang, dari kecilkan, dan seterusnya. Nah itu belum ada di sebatas pengetahuan saya, belum ada aplikasinya. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman yang mungkin bisa jadi kerja di perusahaan telekomunikasi atau jadi konsultan untuk industri telekomunikasi, bisa masuk ke ranah sana. Kemudian, nah tadi network tadi masuk di sini ya. Lalu ada satu layer yang dia menghandle subscriber, data-data subscriber, bagaimana hubungannya antar subscriber. Kemudian juga sini ada payment gateway, ada billingnya, dan semua ini disimpan dalam satu server. Nah, di sini juga kita bisa bermain machine learning di sini, artificial intelligence di sini. Kita lepas dari network architecture-nya. Dan ini juga ada di Connect-nya juga ada seperti ini. Kemudian kalau kita lihat entity yang lebih kecil lagi, tadi kan jaringan. Kalau kita lihat per device-nya lagi, dia kira-kira model sederhananya seperti ini. Jadi setiap device itu ada RF modulnya, radio frekuensi modul, ada antenanya. Kemudian karena data sinyal itu adalah analog, harus diubah dulu ke digital. Ini analog to digital converter, sehingga data-data sinyal dan data-data digital yang bisa kita olah. Jadi ada pembelajaran di sana yang kita sebut radio learning di physical layer-nya. Jadi ini bisa Bapak Ibu bayangkan, ini satu HP kita ya. Ada antenanya, sebenarnya di dalamnya ada ADC, ada DSC-nya. Di dalamnya ada lagi prosesor atau chip untuk pengolahan sinyalnya. Dan di dalam sana bisa kita aplikasikan algoritma dari machine learning. Nah ini contohnya ya. Jadi ini satu HP atau modem. Dalamnya itu ada modem baseband di situ. Jadi ada satu chip sendiri untuk memproses sinyal itu. Ini saya kerja mendesain itu ya. Nah ini bos kami. Ini saya juga kerja Pak Trio. Jadi ini kita sudah manufaktur sebenarnya chipnya itu untuk WiMAX. Dan ini untuk Indonesia. Cuma masalahnya kita tidak bisa menjual, sayang sekali. Tapi ini sudah dites dan jalan ya. Bayangkan ini bisa jalan streaming video. Di waktu itu dites di kampus ITB. Bisa jalan, cuma masalahnya tidak bisa menjual saja. Jadi ada satu pelajaran di sini bahwa teknologi itu juga harus dipikirkan juga bagaimana cara menjualnya. Tidak bisa menjual ya habislah teknologinya. Nah kemudian ada beberapa paper-paper ya, publikasi yang baru di tahun 2017. Ini sudah mulai mempropose artificial intelligence atau machine learning untuk dunia telekomunikasi. Misalkan ini untuk physical layer-nya, mungkin saya tidak akan detail di sini ya, dan lain-lain tidak saya tampilkan. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sehingga rangkuman dari presentasi saya pertama bahwa teknologi 5G and beyond, ya 6G, 7G dan seterusnya ini akan memberikan pengalaman layanan telekomunikasi yang lebih luas, lebih cepat kepada manusia. Tapi tidak hanya manusia tapi mesin juga, kapan saja, di mana saja. Nah dengan banyaknya interkoneksi device dan manusia di masa datang, ini machine learning akan banyak dimanfaatkan. Jadi ini kesempatan baik bagi Bapak Ibu yang sudah belajar machine learning, coba didalamkan lagi. Kira-kira nanti aplikasinya seperti apa? Terutama di telekomunikasi kan tidak banyak orang yang bermain di dunia ini. Kalau speech recognition mungkin sudah banyak,
kita tahu ada Google menggunakan duplex ya, karena tadi kan di event Google yang terakhir bahwa mesin bisa berbicara seperti manusia, sehingga kita sulit ini kira-kira mesin atau manusia yang ngomong. Jadi mesin di speech. Kemudian, nah di telekomunikasi ini yang masih tidak banyak orang bermain di sana. Dan paper tadi yang saya tunjukkan, dia juga membuat startup. Jadi dia jualan dataset. Karena di telekomunikasi ini datasetnya masih tidak banyak ada. Dia jualan itu, kemudian dia juga ada teknologi. Kesempatan bagi teman-teman kira-kira jualan dataset kah atau algoritma apa di dunia telekomunikasi ini. Kemudian ini juga kesempatan bagi kita terutama di Indonesia ya, jangan sampai kita jadi hanya penikmat teknologi aja. Diharapkan Bapak Ibu juga ada peranannya. Saya harapkan juga kita bisa kerjasama di machine learning untuk telekomunikasi depannya. Ya, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Ade. Ada pertanyaan dari audiens? Ini kalau di kelas kita udah bahas sampai 5G ya. Nah, Pak Ade dibahas sampai 6G guys. Ini Pak Ade nyanyi datang dari masa depan ya. Dari musim waktu. Yang mumpung datang dari masa depan, ada yang bertanya kan? Saya masih Zaman now ya. Karena kalau sekarang masih terbuai bisa streaming dengan YouTube ya. Tapi ternyata kedepannya udah ada 5G dan 6G. Untuk yang di online juga silakan ya kalau ada yang mau bertanya ya, ajukan lewat chat ataupun lewat tanya langsung. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Nama saya Monica dari SWMPI. Saya mau bertanya Pak, mungkin nggak teknis sih, tapi saya mau tanya ke depannya, ketika semua sudah terhubung, pastinya kan radiasi, maksudnya tingkat paparan kita terkena radiasi akan menjadi lebih tinggi. Nah, apa aja sih Pak yang perlu kita persiapkan untuk ke depannya? Ataukah mungkin dari segi pemerintah harus menyiapkan aturan mungkin membatasi penggunaan kita dengan device, atau apa pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Terima kasih Monica ya. Menarik sekali ya tentang radiasi gelombang radio. Sampai sekarang pun sebenarnya yang pernah saya baca ya, bahkan HP kita ini pun ada yang berpendapat bahwa ini juga efeknya tidak baik kalau kita sering gunakan telepon kan, atau tidur dekat HP. Tapi apa yang kita rasakan sampai sekarang, apakah ada efek yang sangat signifikan? Belum ada. Ya, kalau dari sisi kesehatan sendiri, saya tidak punya kapabilitas di sana. Tapi tentu saja ini juga menarik ya untuk diperhatikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena yang tadi saya sampaikan, nanti komunikasi itu juga range-nya juga akan semakin dekat. Jadi gelombang radio pun akan semakin kuat nanti energinya karena komunikasinya dekat itu. Jadi tidak berupa sel yang besar lagi dalam satu kota, tapi juga bisa jadi di dalam ruangan ini ada banyak radio, sinyal radio yang powernya kuat ya, bisa jadi seperti itu karena apa? Karena jarak yang dekat. Nah itu saya belum mendapatkan referensi seberapa bahaya itu nanti ke depan. Ada lagi pertanyaan? Selamat malam Pak Ade, saya Bara dari mahasiswa FTI. Saya mau nanya Pak, apakah data yang di telco tadi itu dikompres? Terus boleh minta gambarannya seperti apa data compression di telco? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bara. Pertanyaannya adalah tentang kompresi dalam data telco. Ya, kalau kita balik lagi ke, bisa lihat slide-nya. Jadi kompresi itu juga ada dalam telekomunikasi di bagian basebandnya, di physical layernya, di data yang paling istilahnya raw datanya itu. Tentu saja ada kompresi, gunanya apa? Karena kita ingin pemakaian spektrum itu seefisien mungkin.
Jadi data itu kalau bisa kita manfaatkan jadi banyak informasi, tapi pakai datanya sekecil mungkin. Informasinya banyak, pakai datanya sekecil mungkin. Caranya bagaimana? Ya harus kompresi. Kompresi itu ada dalam Telco, itu di physical layer di bagian baseband ya. Nah ini model dari sistem komunikasi. Jadi data raw kita, apapun itu gambar atau audio atau apa, itu kan nanti diubah dalam bentuk binary ya. Binary 1010 segala macam. Nah itu sebelum kita transmisikan kita encode dulu, kita encoding. Jadi di baseband telekomunikasi itu ada dua jenis encoding. Yang pertama disebut source encoding, yang kedua channel encoding. Nah, source encoding itu gunanya untuk kompresi data. Di data-data yang mirip itu akan dibuang. Salah satu tekniknya ada disebut dengan Hamming coding. Pernah belajar kan? Enggak sih dengan tekniknya. Udah? Ya itu yang paling efektif. Tentu saja ada beberapa teknik encoding yang lain. Ada yang menggabungkan source encoding dan channel encoding. Karena apa? Saya belum jelaskan channel encoding. Tadi source encoding untuk kompresi itu dia kan ada source, kemudian source encoder, kemudian ada channel encoder. Nah, channel encoder ini gunanya untuk melawan efek channel. Karena pada saat kita kirim ke receiver, di kanan itu ada banyak gangguan, ada interferensi, ada juga nanti efek fading, pantulan dan segala macam, ada shadowing, sehingga membuat data kita itu ada yang seberapa burst itu atau sekian sequence itu akan hilang atau akan berubah datanya dari 1 jadi 0 jadi 1. Nah, channel encoder itu dia istilahnya kita mirip seperti mengencrypt ya. Dan si informasi itu ada di tiap sequence data kita. Jadi kalau kita yang paling sederhana source encoding itu cukup replicate datanya. Jadi kita punya 0 direplikasi 6 kali. Ada data 1 direplikasi 1 kali. Kemudian kita acak di shuffle. Kemudian saat dikirim, walaupun ada ada efek channel yang merusak sekian sequence data binary, kita masih punya data di tempat yang lain kan? Karena tadi kita acak, kita perbanyak. Itu channel encoder. Jadi seperti kerjanya kebalikan antara source encoder dengan channel encoder. Source encoder itu kita ingin sedikitkan datanya, tapi channel encoder itu cenderung dia ingin memperbanyak karena ingin datanya reliable. Kalau ada yang rusak masih ada di tempat yang lain. Nah, ada teknik dia menggabungkan source encoder dan channel encoder supaya lebih optimize ya. Jadi tidak channel encodernya yang terlalu jadi banyak duplikatnya, atau source encodernya yang terlalu besar, jadi sehingga kalau misalnya kita pack sekecil mungkin, kalau ini rusak nggak ada backupnya seperti itu. Jadi bisa dicari keywordnya di source encoding untuk data di telekomunikasi. Ada lagi pertanyaan? Ya, itu tadi menarik Pak Ade. Kenapa tadi mengeluarkan video dari Oulu ya, Finlandia ya? Kenapa yang di situ ya? Ada hubungan apa Pak ya? Bisa ceritakan Pak ya? Ya, kebetulan supervisor saya, sensei saya itu dia juga profesor di Oulu, Center of Wireless Communication, dan dia juga bagian mungkin temannya dari project 6G. Jadi karena teman juga biasanya ada dikasih project kepala. Tapi yang jelas di dunia ini baru Universitas Oulu yang mendeklar bahwa kami yang pertama kalinya akan propose teknologi 6G, di mana yang di tempat lain, negara lain masih berputar di 5G. Mereka sudah memasuk 6G, dan ini disupport oleh Finland Academic, Diktinya Finland projectnya untuk beberapa tahun ke depan. Ya. Maksudnya di Papua Utara sana ini Pak ya, perkembangan teknologi komunikasi ya. Nokia juga gitu ya? Ya, Nokia di Finlandia ya.
Jadi mungkin di salah satu research center yang Nokia juga mungkin ya? Ada hubungannya? Ada hubungan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin tadi ada lihat adegan, kayak nonton di video tadi kayak film sci-fi ya, science fiction ya. Kalau misalnya baru nonton Avenger, ada yang nonton Avenger, ada yang terakhir dia rapat dengan hologram ya, bisa kelihatan Pak Menteri jalan-jalan terus terakhir ditutup seperti itu ya, persis seperti yang di situ ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin mau tanya juga masalah riset nih, karena Pak di S2 MTI sekarang diwajibkan nulis jurnal ya. Iya, kita diwajibkan nulis jurnal ya. Jadi sekarang yang lagi bikin proposal lagi juga pusing baca jurnal ya. Mungkin mau tanya kan gimana tips-tipsnya baca jurnal? Lihat Pak Adi, kayaknya Pak Adi udah baca ratusan jurnal tapi tetap awet muda Pak ya. Mungkin bisa ini Pak, bagaimana cara gampang baca jurnal ataupun cara nulis jurnal, karena Pak Adi udah publikasi di IEEE Transaction juga ya. Ya, jadi Pak Adi pernah publikasi di IEEE Transaction, termasuk jurnal yang paling sulit ya, Q1 ya. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya Pak, gimana cara membaca jurnal dengan mudah ataupun menulis publikasi dengan baik Pak. Bisa tidur nyenyak. Ya sebenarnya ini juga tidak terlepas dari pembimbing saya. Tidak ujug-ujug ya bisa seperti itu. Karena apa? Karena pembimbing itu yang akan membantu kita bagaimana sih cara membuat jurnal yang baik. Kemudian dia akan memberi guidance kira-kira nanti kedepannya alurnya seperti apa sehingga kita bisa cari paper yang ini. Tapi yang jelas kalau saya belajar dari Pak Hairul Anwar, beliau juga pembimbing saya, itu memang beliau itu hampir setiap hari baca jurnal. Hampir setiap hari belajar ya, jadi tidak terlepas ya. Karena apa? Karena itu kita harus membiasakan. Jangan sampai seminggu satu atau sebulan hanya satu, biasanya apa lagi? Ya ada kontinuitas sebenarnya. Karena dengan banyak baca itu nanti akan terbentuk frame. Oh kira-kira sehingga kalau kita ambil paper, kita tahu bagian yang penting bagian mana saja. Jadi tidak perlu baca semuanya. Kalau baca paper itu lihat dulu pertama abstraknya, kemudian kita lihat conclusionnya, apakah menjawab dari abstraknya itu. Kemudian kita lihat skim aja, gambar-gambarnya hasilnya seperti apa. Kalau ada yang menarik baru kita lihat tekniknya dia. Jadi kalau bagian introduction itu biasanya hanya bumbu-bumbu aja. Jadi bagian langsung ke apa yang dia propose. Nah kalau misalnya kita baca abstrak, kemudian dari konklusinya seperti apa itu kira-kira klik dengan apa yang kita inginkan ya, terus baca dia propose apa. Dan jangan lupa kita catat ya. Karena apa? Karena pada saat kita bikin jurnal bisa kita rujuk lagi, kita balik bahwa si peneliti ini dia mempropose ini, kemudian ada gap, ada yang kurang di sana, ada satu yang kurang yang itu kita propose ya, seperti itu. Jadi tidak harus baca dari halaman pertama terus sampai akhir, ya kita skim aja dan tidak harus ya baca semuanya, yang penting-penting dan harus kontinuitas karena itu yang akan membuat kita semakin, kan ada istilah bisa karena biasa ya, harus sering ya seperti itu. Masalah teknik penulisan sebenarnya saya juga ada kekurangan di sana ya. Makanya saya masih ajak kolaborasi dengan sensei saya, tolong dong ini kira-kira apa yang kurang dari tulisan, nanti nama beliau juga ada di sana. Saya belum bisa lepas istilahnya, membuat sendiri itu masih belum bisa. Terutama untuk yang jurnal-jurnal Q1, Q2 sangat sulit karena teknik bahasanya pun berbeda. Tapi kalau kita buat sebenarnya bisa kita contoh sedikit ya teknik penulisan orang. Mungkin lama-lama kita punya ada ciri khas sendiri di tulisan kita. Sama seperti kalau saya baca paper sensei saya, tahu wah ini yang buat pasti sensei. Dan dia itu meniru dari senseinya lagi. Jadi kalau saya baca paper senseinya dia masih hidup ya, itu juga oh mirip bahasanya. Jadi dia belajar juga dari senseinya, ditiru cara penulisan. Jadi gak apa-apa kita tiru sedikit, teman, bukan blok sama seperti itu. Mungkin ada kata hubung yang sering dipakai, misalkan apa ya,
enhance dan segala macam, furthermore sering pakai itu dan seterusnya. Itu nanti akan terbentuk sendiri ciri khas tulisan kita. Ada lagi? Saya ingin bertanya bagaimana prospek integrasi IoT dan mesin atau deep learning dalam sistem kesehatan Indonesia, termasuk wireless health monitoring. Apakah masih memakai access point dan Bluetooth ya? Oh ya. Ya, pertanyaannya bagaimana prospek integrasi IoT dan machine learning atau deep learning dalam sistem kesehatan di Indonesia, termasuk pada saat monitoring. Nah, sebenarnya saya juga ada satu proyek dengan UTP ya, Universitas Teknologi Petronas, itu tentang health monitoring untuk bekerja di lapangan, di ring atau di field. Jadi memang kita propose ada beberapa sensor yang digunakan di beberapa pekerjaan. Ini yang jelas sensor itu semuanya terhubung, terkoneksi dalam satu jaringan, dan constraint-nya untuk sensor itu adalah dia tidak powernya kecil. Jadi kalau memproses komputasi di sensor itu tidak mungkin. Dia sensor itu hanya ngambil data kirim, ada data kirim. Jadi dia tidak memproses kira-kira ini orang akan meninggal atau enggak, kesehatan seperti itu. Dia hanya kirim. Nah, ini memang kedepannya juga akan banyak digunakan sensor-sensor untuk kesehatan. Dan nanti machine learning itu, menurut saya nanti peranannya di analitik data dari sensor itu. Dan machine learning juga dia bisa memberikan atau memprediksi kira-kira si pekerjanya atau orang yang dimonitor ini kedepannya dia harus ngapain, atau kedepannya dia bakal mungkin kesehatannya akan menurun atau tidak dari data-data yang ada diterima. Ya, si wireless communication-nya itu mensupport jaringan itu tadi. Jadi kalau IoT ini akan mungkin support bagaimana komunikasi IoT ke cloud-nya via wireless ya, karena tidak mungkin kita pasang kabel ke sensor, pekerjaannya langsung ke server ya, jadi pekerjaannya akan bawa kabel mungkin. Semuanya akan komunikasinya via wireless. Sana peranan wirelessnya. Apakah Bluetooth? Apakah teknologi yang lain? Bisa jadi bukan Bluetooth, bisa jadi lebih kecil lagi. Kalau Bluetooth itu dia encodingnya juga agak berat, walaupun ada chip khusus untuk Bluetoothnya. Sebenarnya ada lagi teknik yang sangat sederhana lagi dari Bluetooth, dan itu juga cukup karena data yang dikirimkan mungkin ordernya kilo kbps ya, tapi ya sering ya kirim. Kalau Bluetooth kan mungkin lebih dari kbps ya, jadi Bluetooth itu sendiri butuh energi yang lebih ya. Sedangkan kedepannya itu harus low energy sensornya. Mungkin bukan Bluetooth, mungkin akan lebih sederhana dari dulu. Ya, Zigbee itu dia ada protokol komunikasi lagi ya, protokol komunikasi sendiri, bukan Bluetooth. Zigbee, kemudian kalau teman-teman dengan LoRa juga masuk di sana. Ya, ini masih prospeknya masih bagus juga di Indonesia, karena belum ada yang propose. Ini kalau di luar sudah ada berapa misalkan di Kickstarter atau di Indiegogo, ada beberapa orang yang membuat device mirip-mirip IoT untuk monitoring, dan itu terkoneksi ke aplikasi smartphone. Misalnya di iPhone ada Health, mungkin di Samsung ada Samsung Health yang juga terkoneksi ke sana. Ada API-nya untuk mengakses aplikasi di smartphone kita. Itu saja masih prospeknya masih bagus gitu. Tapi apakah komunikasi Bluetooth? Bisa jadi enggak, bisa jadi protokolnya. Bisa jadi komunikasinya langsung, tapi enggak Bluetooth. Bluetooth juga langsung ya, jadi tidak perlu BTS langsung. Ada juga Wi-Fi direct juga langsung, tidak perlu ke access point atau ke router. Ya, ada lagi? Yang udah bisa jawab.
saya Sena dari FTI. Sebetulnya salah satu saya berasal dari IPB. Jadi saya basically adalah agricultural engineering. Salah satu kendala kenapa riset di agricultural engineering itu sulit diterapkan di lapangan adalah masalah reliable, sama yang kedua itu adalah kalau di Indonesia itu reliable, yang kedua adalah banyak daerah yang sudah dijangkau sinyal gitu kan. Misalnya banyak riset misalnya tentang machine vision atau computer vision gitu ya. Cuma itu sangat seksi di lab gitu, tapi nggak reliable di lapangan. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita modif dari sisi networknya gitu ya? Kan machine vision atau computer vision itu kan inputnya adalah gambar yang besarnya itu kalau untuk real time itu juga sangat besar sih, 2 mega itu berat. Kira-kira gimana Pak? Mungkin Bapak punya masukan atau mungkin ada teknologi 5G ini bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi 5G itu kan kalau masalahnya di pertanian itu sama kayak 4G, bagus di kota-kota besar, tapi begitu masuk ke kota-kota kecil ya, balik lagi kita ke zaman dulu gitu. Gimana Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk teknologi 4G, 5G dan seterusnya, ya ujungnya juga masalah bisnis ya. Karena yang akan provide itu adalah ya dari operator ya, pemain bisnis. Kalau misalkan tidak visible di daerah-daerah, mungkin mereka tidak akan seperti itu. Tapi yang jelas ada beberapa teknik untuk pengolahan data ya, pengiriman data secara wireless. Jadi kan computer vision datanya ya cukup besar ya, misalkan 2 mega. Jadi si komunikasi itu bisa istilahnya kita buat ada berapa layer dibuat per hop. Misalkan gini, misalkan computer vision itu tadi kamera, gak apa-apa dia terhubung ke ada server kita pakai kabel aja. Misalkan Raspberry Pi pakai kabel aja, atau dia sudah embed di Raspberry Pi, bisa pasang di sana Raspberry Pi. Kemudian sana kita pakai ada dongle Wi-Fi-nya ya untuk Raspberry Pi. Kemudian kirim ke router kita sendiri. Nah, dari router itu baru kita bisa pakai teknologi apapun di mobile kita, sehingga kita bisa akses data di sensor kita yang computer vision itu kapanpun. Nah, kita bisa buffer dulu, misalkan tiap saat buffer datanya di server di rumah lah istilahnya. Dan itu hanya perlu router dan wifi dongle, tidak perlu mobile, tidak perlu jaringan mobile. Hanya pada saat kita ingin mengakses remotely dari jauhan kita perlu mobile. Tapi mobile itu hanya mengakses data di server kita, kan kita sudah kirim semuanya di server, jadi tidak harus langsung dari sensornya atau kameranya langsung diakses. Ya pasti ada bottleneck nanti di servernya, tapi itu salah satu caranya. Jadi si data itu, ini yang disebut dengan edge computing itu nanti ya. Jadi pemrosesan itu tidak harus langsung dari pusat ke user, tapi ada middle device yang akan membuffer data, sehingga data-data yang sudah diakses itu bisa cepat didapat. Ditanyanya buffering lah itu. Itu di lapangannya kan kendalanya nanti di lapangan ke middleware level. Ya, bottlenecknya di sana. Ada lagi? Memang kalau dari penelitian sampai ke implementasi di lapangan kan butuh waktu lah ya. Kadang teknologinya udah ready tapi networknya belum ready gitu ya. Atau misalnya tadi algoritmanya udah ada tahun 69 tapi 63 ya, si LTBC tadi ternyata komputernya belum sampai untuk proses gitu. Cuman ya itu dia, memang penelitian sampai implementasi itu butuh beberapa tahun, butuh belasan tahun juga. Tapi kalau udah implementasi itu udah nggak seru lagi buat
Riset ya. Ada satu lagi. Oh ya. Coba, ada satu cara lagi sebenarnya. Kalau misalkan ingin mengakses datanya itu mungkin jaraknya tidak terlalu jauh ya, masih order di desa atau di kampung atau di beberapa rumah, itu menggunakan mesh network itu tadi. Mesh network, jadi data itu dikirim via device, jadi tidak perlu ke mobile. Nah itu kalau pakai router, coba cari routernya di flash pakai OpenWRT. OpenWRT. Nah di OpenWRT itu ada beberapa orang yang dia membuat algoritma sehingga bisa membuat mesh dari beberapa router itu dia bisa kirim. Jadi ada beberapa hop nanti. Ya, itu bisa mensupport satu lingkup tertentu. Itu nanti pakainya router. Saya belum tahu kalau misalnya Raspberry Pi ada atau tidak. Ada beberapa router yang murah produk Cina itu juga bisa di flash pakai OpenWRT. Saya belum ngoprek gitu. Dia datang bisa melakukan mesh network. Nah, itu tidak perlu mobile, akses mobile. Hanya perlu beberapa router itu. Kalau aksesnya memang lingkupnya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita remote ingin diakses orang di pulau yang lain, nah itu tidak mungkin. Kita harus pakai mobile. Tapi konsep mesh network tadi mesh network itu tadi ngirim data ke satu device di lain. Iya, ya. Ya, ada beberapa hop, beberapa router. Ya, intinya sebenarnya device-device yang berterbangan itu. Nah, Iya. itu maksudnya discovery antar device itu gimana ya? Maksudnya, let's say kita mau secara sengaja nih mau mesh network. Saya ke HP hotel. Saya harus tahu alamat HP bawah misalnya. Iya. Nah itu pertama kalau misalnya kita pakai HP network biasa kan pasti berubah kan. Iya. Nah, itu discovery-nya. Pernah setting router ya? Pernah. Ya, itu kan di router pada saat kita search atau misalkan misalnya dari user mau mengakses router kan, kita search ada SSID-nya, atau di routernya bisa kita setting MAC address device kita bisa disimpan. Jadi hanya misalkan device itu saja yang bisa komunikasi, itu bisa langsung di set di sana. Asalkan device kita bisa mendapatkan itu ya, ketemu SSID-nya, dapat kemudian bisa connect. Itu settingan router biasa kalau udah di. Itu perspektif bukan perspektif mobile network, bukan. Kalau itu kan router kan cenderung ke WiFi ya. WiFi. Kalau untuk mobile network yang belum yang terbuka gitu kan. Kalau mesh network tadi saya anggapannya tuh dia mobile network terbuka, misalnya 4G masing-masing device connect ke 4G masing-masing device dulu. Okay. Oh ya, jadi 5G, 4G, mungkin mulai 5G itu dia mensupport beberapa interkoneksi. Jadi dia sudah bukan bicara device lagi, cuman bicaranya jaringan. Nah jaringan itu ada beberapa jaringan yang dia hanya istilahnya apa ya? Hanya menumpang aja. Atau dia hanya istilahnya dia memang tidak terkoneksi dengan 5G itu sendiri. Cuman di ujungnya nanti si yang istilah saya tadi buffering ya atau edge-nya itu yang akan menyimpan semuanya dan itu akan masuk ke jaringan 5G itu tadi. Jadi memang tidak akan meng-cover sampai ke dalam-dalam, tapi ada satu titik yang itu dia akan membuffer berapa data. Ya bisa jadi dia juga memanfaatkan optik, kabel optik ya bisa. Kabel optik itu juga bisa jadi backhaul yang bisa kemana-mana. Ya, kalau bicara mobile itu artinya bergerak ya. Kalau router itu kan bisa dipasang statik. Ya, bisa dicoba dan digerakkan. Ya mobilenya seberapa sih paling antar itu aja kan, nggak terlalu jauh. Lokal bisa kita akses via misalnya smartphone, bisa juga kan akses router. Dan itu smartphone mobile bisa dicoba. Ya kata kuncinya itu tadi, coba OpenWRT. Ada mesh network, ada yang fokus untuk OpenWRT. Ya perlu sacrifice beberapa router di flash. Ya jadi
view tadi bisa dipakai juga berarti ya? Oke. Bisa. Kalau menyangkut data yang besar ada ya, computer vision ya. Dari 2 titik bisa digabungin datanya di decode lagi ya misalnya. Bisa. Bisa seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Ade untuk presentasinya. Ya, kita banyak sekali dapat insight baru ya. Terutama dari teknologi 6G dan bagaimana penggunaan machine learning Pak ya dalam dunia telekomunikasi. Jadi terima kasih Pak untuk presentasinya. Ya, ditunggu lagi kehadirannya ya. Memberikan ilmu yang baru. Terima kasih. Ya.